sekarang Miss akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Pada materi sebelumnya, Miss sudah menjelaskan tentang sistem pernafasan pada hewan, di mana alat-alat pernafasan pada hewan itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh habitat hewan. Karena hewan itu ada yang hidupnya di darat, di air, maupun hewan yang terbang di udara. Nah, sekarang Miss akan menyampaikan tentang sistem pernafasan pada manusia. Mengapa kita itu perlu bernafas? Proses pernafasan itu adalah proses menghirup oksigen. Oksigen di dalam tubuh kita akan digunakan untuk memproses metabolisme. Atau metabolisme adalah proses mengubah makanan yang kita makan menjadi energi. Bisa dibayangkan jika kita tidak menghirup oksigen, maka energi di dalam tubuh kita juga akan terhambat proses pembentukannya. Alat pernafasan pada manusia itu adalah paru-paru atau secara ilmiah disebut dengan pulmo yang terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi antara dada dan rongga perut. Jadi sesuai seperti perbatasan pada pada tulang rusuk. Sesuai dengan yang sudah kita bahas pada materi sistem rangka ya. Jadi diafragma itu bagian paling bawah pada tulang rusuk. Paru-paru manusia itu jumlahnya sepasang. Ada paru-paru sebelah kanan dan ada paru-paru sebelah kiri. Selanjutnya kita akan mengenal organ-organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia yaitu yang pertama ada rongga hidung, kemudian rongga mulut, kemudian di sini ada epiglottis yaitu katup yang dapat bergerak, membuka dan menutup, mengatur keluar masuknya udara atau pada membantu dalam proses pencernaan. Kemudian ada faring, ada laring, ada trakea yang berbentuk seperti cincin ya tulangnya. Kemudian di sini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian di sini ada bronkus. Setelah trakea bercabang akan ada bronkus. Kemudian percabangan kecil-kecil ini disebut dengan bronkeolus dan yang paling bawah ini adalah diafragma. Kemudian pada setiap percabangan bronkeolus itu terdapat gelembung-gelembung yang bulat kecil seperti anggur. Ini disebut dengan alveolus. Nah, ini adalah beberapa organ pernafasan pada manusia. Dalam setiap organ pernafasan pada manusia memiliki tugas dan peranannya sendiri-sendiri. Yuk kita bahas tugas dan peranan organ pada sistem pernafasan. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang organ sistem pernafasan, jadi tahap sistem pernafasan pada manusia itu dimulai dari rongga hidung atau rongga mulut, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian ke paru-paru, dilanjutkan melalui bronkus, dilanjutkan kepada bronkeolus, dan yang terakhir melalui terjadi pada alveolus. Fungsi organ pernafasan pada manusia yang pertama kita mulai dari yang paling awal yaitu adalah rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang memiliki fungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama dengan udara. Selain disaring, udara yang masuk di dalam rongga hidung itu akan dilembabkan oleh selaput hidung. Maka dari itu, jika kita menyentuh bagian hidung kita, itu akan terdapat lendir. Nah, lendir itu yang berfungsi akan melembabkan udara yang masuk. Ini adalah gambar rongga hidung kita, di mana bagian-bagiannya akan seperti ini. Selanjutnya,
Organ pernafasan selanjutnya di sini Miss akan menjelaskan terkait dengan trakea. Trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan atau di depan saluran pencernaan makanan. Batang tenggorokan tersusun dari tulang rawan yang berbentuk cincin karena melingkar. Fungsi trakea yaitu menyaring kembali udara yang lolos dari hidung. Jadi, jika udara kotor pertama kali disaring pada bagian rongga hidung, jika kotoran itu masih terbawa masuk, akan disaring kembali ke trakea. Selanjutnya, organ pernafasan yaitu berupa bronkus. Bronkus atau cabang batang tenggorokan tersusun dari tulang rawan yang berbentuk cincin, sama seperti trakea. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, percabangan menjadi dua, yaitu menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsi bronkus yaitu menyalurkan udara menuju paru-paru. Selanjutnya, organ bronkeolus. Bronkeolus adalah percabangan dari bronkus, di mana bronkeolus menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri akan bercabang 2. Ini yang menuju pada paru-paru kanan akan bercabang 3. Kemudian yang menuju paru-paru kiri akan bercabang 2. Cabang dari bronkus atau disebut dengan bronkeolus ini memiliki dinding yang lebih tipis dibanding pada bronkus. Pada ujung-ujung setiap bronkeolus ini nanti akan terdapat yang namanya alveolus yang berbentuk bulat-bulat seperti anggur. Nah, selanjutnya organ alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen yang masuk di dalam tubuh akan digunakan sebagai proses metabolisme dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui rongga hidung atau mulut. Alveolus dikelilingi oleh kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti anggur. Jadi ini alveolus di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi proses pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, di mana udara oksigen masuk melalui rongga hidung, di mana udara di dalam rongga hidung akan disaring oleh rambut-rambut yang ada di rongga hidung dan akan dilembabkan oleh lendir. Selanjutnya, setelah udara masuk di dalam rongga hidung, udara akan disalurkan melalui trakea. Nah, sebelum sampai pada trakea, di sini terdapat laring dan faring, di mana terdapat dua cabang atau dua jalur pada daerah tenggorokan, yaitu ada faring dan laring, di mana merupakan jalur pernafasan dan jalur pencernaan. Jadi, jika udara pernafasan akan masuk menuju trakea, di mana trakea itu memiliki peranan untuk menyaring kembali udara kotor yang lolos dari hidung. Setelah udara sampai di trakea, udara akan disalurkan melalui bronkus. Jadi percabangan pada trakea yaitu bronkus sudah menuju pada bagian paru-paru. Di dalam bronkus ada percabangan lagi yang disebut dengan bronkeolus. Dalam setiap percabangan kecil bronkeolus terdapat alveolus, di mana di dalam alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, cukup sekian anak-anak terkait dengan materi proses pernafasan manusia. Untuk materi selanjutnya, Miss akan membahas tentang proses pernafasan manusia yang lainnya. Nanti kita akan membahas proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernafasan.
Cukup sekian pelajaran hari ini, akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.